boleh dikatakan masyarakat itu sudah frustasi melihat kelakuan, kehidupan, style, gaya hidup pejabat. Kalau menurut pakar politik pemerintahan Kalimantan Timur, apa sih dampak besar yang mungkin saja terjadi manakala pada akhirnya benar-benar gagal bayar gaji PNS dan juga P3K? Dampak secara politik dan sosialnya. Menurunnya pelayanan publik. Artinya seruan efisiensi hanya di bibir saja. Ya, betul sekali, hanya di bibir saja. Nah, ini yang harus didengarkan oleh pemerintah pusat. Jangan bebal pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo. Tapi Pak, ada yang mengatakan sulit menembus kuping Presiden Republik Indonesia. Menurut Bapak ini ya, ada apa sebenarnya dengan istana? Legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya terjadi trouble korupsi. Korupsi. Ini yang menghancurkan negara ini. Sebenarnya cukup benar tadi kabinet kolusi tadi. Apa? Koalisi, bukan kolusi. Apa namanya itu, hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sekarang itu anjlok. Efisiensi. Ya, efisiensi. Ya. Jangan suruh rakyat yang bayar pajak terus, tapi pemerintah tidak efisiensi. Persis. Nah, itulah seorang presiden yang tidak negarawan. Ya. Andaikan itu para pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan negeri ini, yang memerdekakan 17 Agustus, ada yang masih hidup, dia menangis sejadi-jadi. Here we go. Kaltim Voice. Halo nice people di seluruh Kalimantan Timur. Senang sekali saya Metaliana Azahra kembali dalam podcast Kaltim Voice. Dan hari ini nice people, kita akan membahas isu yang sedang mengguncang dapur pemerintahan di seluruh Indonesia. Data terbaru dari Kementerian Keuangan sangat mengejutkan. Ada sekitar 490 pemerintah daerah yang saat ini menggap-megap ya, terancam gagal membayar gaji PNS dan juga P3K. Hal ini diakibatkan pemotongan dana transfer ke daerah. Konon, daerah kehabisan uang dan pelayanan publik terancam lumpuh, dan banyak juga yang menyebut bom waktu soal berkaitan dengan sosial siap meledak kapan saja jika hal ini sampai terjadi di negeri ini, Indonesia. Pertanyaan adalah, apakah ini murni akibat salah kelola anggaran di daerah atau justru daerah sedang dijebak oleh ego kebijakan pemerintah pusat? Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama kita. Beliau kerap kali menjadi narasumber ya. Ini luar biasa sudah hadir di studio Kaltim Voice. Beliau merupakan pakar politik pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, sekaligus tentu saja dosen Magister Ilmu Pemerintah FISIP Universitas Mulyo Warman Samarinda Kalimantan Timur, Dr. Haji Muhammad Jamal Amin MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adinda Metaliana dan seluruh pendengar dari Nice People se-Kalimantan Timur. Terima kasih sudah hadir ini. Sudah bertandang ke Samarinda selepas cukup lama di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kunjungan keluarga. Kunjungan keluarga ya. Hari ini kita membahas sesuatu yang lagi rame nih Pak Jamal. Ini kan kita sudah mendengar bersama Kemenq menyebut ada sekitar 490 daerah terancam tidak bisa bayar gaji PNS dan juga P3K karena pemotongan transfer ke daerah atau TKD yang disebut-sebut kemarin. Sebagai pakar politik pemerintahan Kalimantan Timur, apakah menurut Anda ini murni salah kelola anggaran di daerah atau sebetulnya daerah ini sedang dijebak oleh kebijakan pusat yang tidak sinkron? Terima kasih Mbak Metaliana dan seluruh pendengar di seluruh Kalimantan Timur. Yang pertama, baru tahun ini kita mendengar adanya persoalan mengenai gagal membayar pemerintah daerah terhadap para ASN maupun dengan P3K. Karena macetnya atau berkurangnya transfer dana dari APBN ke pemerintah daerah, baik dari daerah provinsi maupun untuk daerah provinsi maupun untuk kabupaten kota. Menteri Keuangan sudah merilis kemarin seperti yang Dinda katakan, ada 490 kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia akan terancam gagal untuk memberikan gaji kepada PNS dan P3K. Menurut saya, di samping memang kebijakan pemerintah pusat yang banyak menyerap anggaran yang begitu besar, seperti kita ketahui program
MBG, program Koperasi Merah Putih, ya, program sekolah rakyat itu semua menyedot anggaran yang begitu besar. URI sesaat lagi. Ya, kemudian URI lagi, ya. Di lain pihak kita melihat juga itu gemuknya birokrasi di tingkat daerah. Padahal sudah kurang lebih 20 tahun itu Indonesia melakukan reformasi birokrasi. Ya, kita tahu bahwa di dalam substansi reformasi birokrasi itu ada 3 hal penting. Pertama ada reformasi behavior, perilaku dari para pegawai. Kemudian reformasi pelayanan, ya. Kemudian reformasi kelembagaan struktural jumlah pegawai. Nah, menurut saya ini juga menjadi persoalan kenapa daerah gagal atau terancam membayar pajak karena gemuknya birokrasi di daerah. Padahal mestinya di pusat termasuk juga di daerah, ya. Sehingga ini menjadi beban, ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam pasal 146 ayat 1 itu sudah mengamanatkan bahwa alokasi APBD, apakah itu provinsi, kabupaten, kota, itu maksimal 30% dari total APBD yang bisa dialokasikan untuk anggaran kepegawaian, membayar gaji pegawai dengan segala titik beniknya. Nah, sekarang ada banyak daerah yang mungkin termasuk 490 ini, termasuk mungkin di daerah Kaltim dengan 10 kabupaten kotanya itu lebih dari 30%. Wah. Dia menganggarkan dari APBD-nya itu pelanggaran. Nah, tapi undang-undang ini juga memberikan tenggat waktu bahwa sampai Januari nanti, sampai Januari 2027 seluruh pemerintah daerah, ya, di seluruh Indonesia, ya, APBD-nya itu maksimal 30% untuk belanja pegawai. Tidak boleh. Sekarang ada yang 40 ya, seperti di Jawa, rata-rata di Jawa itu ada yang 40 ya, kayak di Wonogiri, di Sragen, Jawa Tengah itu rata-rata 40-an. Ya bisa juga di daerah lain seperti itu. Sehingga ini sangat membebani APBD karena terlalu banyak menganggarkan untuk alokasi yang seharusnya tidak. Banyaknya pegawai. Ya, padahal mestinya ini itu menyesuaikan antara beban kerja, ya, yang harus diurus oleh pemerintah daerah pada dinas-dinas dengan jumlah pegawai yang direkrut, ya. Nah, termasuk di daerah misalnya, mestinya itu dirampingkan, bukan tambah dilebarkan. Katakanlah misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan, ya. Tidak perlu lagi kita apakah memang urgensi misalnya dibentuk dinas dinas pemuda dan olahraga. Ya bisa hanya masuk satu bidang saja, di bidang pendidikan. Apa misalnya urgensinya pemerintah daerah membentuk kayak seperti itu, itu dinas pendidikan. Misalnya dinas pasar, apakah memang penting dibentuk dinas pasar? Ya kan? Mungkin di dinas perdagangan saja ada bidang yang menangani pasar. Ya kan? Supaya karena ini terbentuk dinas-dinas akhirnya membengkak anggaran. Di samping untuk membangun kantornya, pengadaan mobilnya, pengadaan pegawainya, ini akan memperbesar birokrasi daerah. Ujung-ujungnya adalah beban anggaran. Ya kan? Padahal mestinya daerah itu APBD itu harus dinikmati oleh publik, oleh masyarakat, membangun infrastruktur, membangun pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi ada 2 hal yang ingin saya lihat dalam beban ini. Yang pertama tadi adalah pemerintah pusat dengan programnya yang banyak menyedot anggaran sehingga daerah tergerus, ya. Yang kedua tadi gemuknya birokrasi di daerah, ya, yang tidak, menurut saya, disinilah visionernya seorang kepala daerah harus dilihat, ya, makanya itu menjadi kepala daerah bintang bukan hanya terkenal ada duitnya, tapi dia harus visioner, terutama di dalam penataan birokrasi pada tingkat daerah.
Ya. Apakah itu daerah provinsi dan inilah yang terjadi sekarang. Padahal saya katakan tadi reformasi birokrasi ini sudah kurang lebih 20 tahun digelindingkan, gitu. Nah, tetapi seperti itu. Iya. Kemarin penerimaan P3K atau mengangkat P3K begitu besar-besaran ya di seluruh kabupaten kota provinsi di Indonesia. Nah, ini menurut Pak Jamal, apakah ini juga pemerintah mengeluarkan kebijakan tanpa menghitung kemampuan rel KAS daerah jangka panjang sehingga berdampak sampai dengan hari ini? Nah, mestinya itu dalam undang-undang ASN atau kepegawaian, mestinya itu pertumbuhan growth PNS itu, ASN itu adalah zero growth. Artinya, berapa yang pensiun, segitu juga yang direkrut. Jangan melebihi dari yang pensiun daripada yang direkrut. Ya kan? Ya. Sehingga itu menjadi beban. Bahkan menurut saya, harus badan kepegawaian negara, badan kepegawaian daerah itu menghitung betul secara proporsional, secara rasional mengenai beban kerja setiap dinas, ya toh? Nah, misalnya katakanlah dinas pendidikan, kira-kira volume pekerjaan di dinas pendidikan itu, pendidikan dasar, pendidikan usia dini, PAUD dan seterusnya, berapa pegawai yang dibutuhkan misalnya, ya toh? Kemudian dihitung dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan. Ya, artinya berkelebihan kebijakan yang kemarin itu sehingga tak mampu bayar ini menurut itu Bapak? yang saya maksud, bahwa disinilah pentingnya betul-betul menghitung secara rasional. Jangan kita mentah-mentah misalnya kita banyak duit, baik dari bagi hasil sumber daya alam, katakanlah misalnya Kalimantan Timur, lalu jor-joran begitu. Jor-joran mengangkat pegawai, ya. Jadi yang saya inginkan adalah itu pertumbuhan pegawai itu selalu zero, ya, supaya tidak pemerintah daerah pusing memikirkan anggaran untuk para pegawai baik itu ASN maupun P3K dan lebih banyak menganggarkan ke anggaran publik ya sehingga betul-betul tujuan the founding fathers mendirikan negara ini adalah untuk kesejahteraan, untuk welfare itu tercapai, tidak habis untuk membayar para pejabat. Apalagi kalau kita sudah berbicara lagi ke tunjangan pejabat, lain lagi tuh ceritanya. Bahkan ada tunjangan pejabat di Kaltim yang hampir tembus 100 juta. Insentif saja begitu ya. Iya, jadi kalau di Kaltim ini, seingat saya di akhir masa jabatan Pak Gubernur, Pak Isran Nur, kalau tidak salah itu, 3 bulan sebelum beliau turun, dia itu menaikkan tunjangan jabatan struktural para pegawainya. Misalnya kepala dinasnya itu mencapai 45 sampai 50 juta kalau tidak salah. Anda bisa membayangkan. Itu baru kepala dinas. Sekdanya? Itu belum lagi kepala bidangnya. Asisten. Otomatis itu akan juga mengikuti kepala seksi, kepala bidang, kepala biro itu mulai. Bayangkan 50 juta, 45 sampai 50 juta kepala dinas. Hitung-hitung per hari berapa? 1,8, 1,6 juta per hari. Belum gaji dan jalan dinas. Tunjangan. Nah, ini semua yang menggerus Kita tidak tahu bagaimana kinerjanya. Luar biasa itu. Ada yang menyampaikan di media sosial, saya sampaikan juga kepada Pak Jamal Amin bahwa rakyat membayar pajak untuk membiayai hedonisme pejabat publik. Nah, itu satir, sindiran daripada warga masyarakat. Akhirnya ada seruan stop bayar pajak. Ya itulah, artinya boleh dikatakan masyarakat itu sudah frustasi melihat kelakuan kehidupan, style, gaya hidup pejabat, pejabat-pejabat kita yang begitu karena itu tadi salary-nya yang begitu begitu banyak, begitu banyak. Sementara terlalu besar masyarakat akhirnya ada muncul istilah Dinda Metialianda. Di mana bumi pijak, di mana bumi dipijak, di situ bayar pajak. Itu tuh sindiran itu loh. Betul, saya pernah melihat itu. Di mana warga masyarakat itu dengan kondisi ekonomi seperti ini susahnya mencari lapangan pekerjaan, sementara pemerintah harus menarik pajak, ya kan?
Nah, ini karena itu tadi terlalu banyak juga belum pikir lagi kalau Ya, belum lagi mendengar berbicara insentif hal-hal atau lain. tunjangan dari pejabat yang sangat tinggi, begitu Iya, ya, sampai itu. 50 juta, bahkan Iya. ada yang 99 juta. Dan pada akhirnya masyarakat melihat jam-jam kerja ada nongkrong di kafe, Betul. ASN yang kemarin viral. Nah, jadi itu adalah sebuah ironi ya. Ya. Dengan jumlah gaji, tunjangan penghasilan dan seterusnya, sementara banyak mereka nongkrong. Itu artinya apa? Jumlah pegawai melebihi beban kerja. Seharusnya mereka itu tidak berkeliaran seperti itu. Oknomen ya. Oh dia oknum ya, kita tidak Mengeneralkan tapi ada seperti itu. Nah, disinilah yang saya katakan tadi bahwa reformasi birokrasi khususnya perilaku, behavior, masalah kedisiplinan yang belum merasuk ke dalam hati sanubari daripada para pegawai kita. Nah, disitulah pentingnya menyadari bahwa betapa pentingnya disiplin pegawai sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang saya katakan tadi. Iya, kalau menurut pakar politik pemerintahan Kalimantan Timur, apa sih dampak besar yang mungkin saja terjadi manakala pada akhirnya benar-benar gagal bayar gaji PNS dan juga P3K? Dampak secara politik dan sosialnya. Ya, tentunya akan menimbulkan banyak persoalan di daerah. Pertama, menurunnya pelayanan publik, gitu. Karena otomatis dengan tidak terbayarnya tunjangan, kemudian gaji dan seterusnya, itu akan menurunkan semangat kerja, motivasi kerja dari para pegawai kita. Itu akan berdampak sehingga secara general seluruh pelayanan publik bisa terganggu, dan itu akan bisa menimbulkan salah satu terjadi berbagai instabilitas daerah. Kalau pelayanan macet, maka juga akan menimbulkan kekacauan di daerah. Itu akan berdampak sosial, pasti ada dampaknya terhadap aktivitas masyarakat yang berkaitan hubungan dengan government, dengan pemerintah. Nah, itu harus diwaspadai oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, untuk selalu saya katakan mengevaluasi kembali ini program nasional yang banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat, terutama MBG ini, MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih belum lagi Universitas Republik Indonesia yang menghadirkan gubernur, sangat tidak urgen. Padahal di Indonesia ini kekurangan apa itu universitas ini banyak sekali. Justru harusnya disupport lebih. Nah, disupport. Kalau mau Anda Intas itu disiplinkan tambah salary-nya seperti saya ini, Dinda, ya. Saya ini mulai jadi dosen 1 Maret 89. 89. Jadi sudah kurang lebih 38 tahun. Ya. 37. Gaji saya itu baru 6 jutaan lebih untuk gaji pokok. Ditambah tunjangan sertifikasi dosen. Terus saya buka ini ya untuk membandingkan bagaimana jomplangnya pendapatan instansi vertikal, kepala seksi begitu ya, dengan pemerintah daerah, khususnya Kaltim, vertikal dan horizontal. Iya, khususnya Kaltim. Saya itu bawa pulang ke rumah hanya kurang lebih 13 per bulan, bandingkan dengan aparat daerah yang saya katakan tadi. Padahal tugas utama saya ini adalah mencetak sumber daya manusia yang berkarakter, berintegritas, berwawasan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah kita harus selalu bersyukur. Nah, ini juga yang perlu ditata kembali mengenai sistem penggajian oleh pemerintah pusat, supaya tidak jomplang kehidupan antara instansi vertikal, salary gaji yang diperoleh instansi vertikal dengan pemerintah daerah, terutama di Kalimantan Timur ini. Iya. Sehingga banyak sekali yang ingin akhirnya pindah ke provinsi. Karena salary yang sangat-sangat besar. Sangat besar. Gitu. Pak Jamal, ini pemerintah pusat melarang pemerintah daerah melakukan PHK, tapi di sisi lain dana transfer dipotong. Apakah instruksi pusat ini realistis menurut Anda, atau sekedar cara pusat untuk cuci tangan dari dampak kebijakan fiskal makro mereka dan melempar bom waktu politisnya kepada kepala daerah? Jadi ini memang sangat dilematis ini ya. Di satu sisi pemerintah pusat mengurangi transfer dalam rangka menjalankan programnya yang tidak populer ini,
Sementara di lain pihak meminta daerah Untuk untuk mengurangi, tentu ini kan menimbulkan gejolak lagi ya, di daerah. kontradiktif ya kebijakan ini. Kontradiktif. Ya, jadi menurut saya memang yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat itu melakukan satu, khususnya pemerintah pusat, untuk berusaha membuat rencana baru untuk persoalan ini. Ya, bagaimana dia mencari dana ya untuk menutupi yang gagal bayar tadi ini supaya tidak terjadi gejolak di daerah. Ya, karena ini kan ujung-ujungnya ini persoalannya ini akar masalah ada di pemerintah pusat. Ya, karena presidennya yang tidak mau mendengar. Ya, saran dari warga masyarakat bahwa MBG ini menjadi beban. Ya. Saya sebenarnya seperti saya ini, saya it's okay MBG, ingat, saya tidak menolak MBG, tapi yang realistis, yang artinya yang betul-betul orang miskin. Ya kan, ini semua serba, misalnya ini satu kelas ini 40 siswa, anak orang kaya juga dapat. Ini kan mubazir. Ya kan? Nah, jadi oke MBG tapi tepat sasaran. Betul-betul yang miskin. Lebih bagus lagi kalau uang itu langsung diberikan kepada orang tuanya. Jangan ada pengurus. Bayangkan berapa dapur itu digaji berapa itu. Belum lagi yang kemarin korupsinya luar biasa. Nah, ini yang harus didengarkan oleh pemerintah pusat. Jangan bebal pemerintah pusat, terutama Presiden Prabowo. Harus didengar oleh Presiden. Harus mendengarkan. Tapi dia mengatakan melihat fakta-fakta di lapangan. Tapi Pak, dia mengatakan sulit menembus kuping Presiden Republik Indonesia. Menurut Bapak ini ya, ada apa sebenarnya dengan istana? Jadi begini, Presiden ini kan tidak berdiri sendiri. Ada namanya DPR. DPR ini adalah lembaga kontrol daripada eksekutif. Nah, itu harus jalan itu. Nah, persoalannya DPR ini lumpuh total terhadap yang bisa bersuara di situ hanya yang tidak menjadi pendukung pemerintah, katakanlah PDIP. Semua yang lain terkooptasi dengan kekuasaan, karena kabinet ini adalah kabinet kolusi, kabinet koalisi. Ya, jadi mereka katakanlah Gerindra, Golkar tidak ada yang lantang. Sebenarnya cukup benar tadi kabinet kolusi tadi. Koalisi, bukan kolusi. Kabinet koalisi yang saya maksud ya. Jadi mestinya sekalipun Anda berkoalisi, tapi secara objektif, kalau ada sebuah kebijakan pemerintah, dalam hal ini presiden, yang tidak menguntungkan masyarakat, tidak membebani anggaran yang seperti yang sekarang terjadi, sampaikan. Ya, jangan Anda takut. Ya, jadi karena Anda dipilih oleh rakyat, justru partai Anda akan mendapatkan simpati dari masyarakat untuk 2029 kalau Anda berani sampai Presiden. Pak Presiden melihat fakta-fakta di lapangan, kalau kami melakukan kunjungan reses kunjungan kerja ke lapangan, ternyata MBG banyak persoalan. Bukan hanya pada tataran manajemen, tetapi juga pengelolanya, kemudian gizi banyak keracunan dan sebagainya. Bukan dijawab oleh Presiden kemarin bahwa hanya 0,0 sekian yang keracunan. Astagfirullahaladzim. Tidak bisa diangkakan itu, tapi itu menimbulkan dampak. Ya, jadi saya katakan tadi, it's okay program MBG, tapi evaluasi total, baik dari segi tata kelolanya, kemudian manajemennya, kemudian tempat sasarannya, ya kan? Jadi kalau misalnya di situ di kelas satu kelas itu 40 orang miskin berapa? Hanya 15 saja. Jangan kasih ini yang 25 orang kaya kok. Kalau orang kaya dibantu, sama dengan kalau kita membuang garam ke laut. Nggak berarti kan? Membuang garam ke laut sudah asing memang. Ya, menebar garam di laut. Nah, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi saya kembali ke substansi pertanyaan ini tadi, bahwa untuk menangani persoalan ini pemerintah pusat secara instan dulu mencarikan alokasi anggaran untuk membayar ini, ya, supaya tidak menimbulkan dampak sosial di daerah. Sambil melakukan evaluasi menyeluruh tentang reformasi birokrasi tadi. Iya. Ada pun yang mengatakan berkaitan dengan komunikasi publik seorang kepala negara begitu, yang menyebutkan ketika ada kritik masuk
kritik yang cukup tajam, bahkan sedikit menguliti pemerintah, rakyat diminta untuk keluar dari Indonesia. Nah, itulah seorang presiden yang tidak negarawan. Ya, the founding fathers yang berdarah-darah mendirikan negara ini tidak ada seperti itu. Satu tujuannya pemerintah, tujuan para pejuang, apalagi kita ini menghadapi Hari Kemerdekaan 81, bagaimana mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ingat, kata adil dan makmur. Nah, yang terjadi sekarang, seluruh 3 cabang kekuasaan pemerintahan menurut trias politika, legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya terjadi trouble korupsi. Korupsi ini yang menghancurkan negara ini, ya kan? Di mana-mana kita melihat korupsi. Andaikan, ini kata-kata yang sebenarnya tidak boleh kita pakai. Andaikan itu para pahlawan kemerdekaan yang memperjuangkan negeri ini, yang memerdekakan 17 Agustus, ada yang masih hidup, dia menangis sejadi-jadi. Bahwa negara yang dia perjuangkan seperti ini bukan maksudnya seperti itu. Anda hidup dengan hedonisme, melakukan itu ada sebuah pengkhianatan terhadap para pahlawan, pengkhianatan terhadap konstitusi Undang-Undang 45, proklamasi pembukaan. Coba lihat, kita bedah apa tujuan negara Republik Indonesia. Anda bisa melihat pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban dunia, perdamaian dunia. Tapi apa yang terjadi? Semua para pejabatnya hidup hedonisme. Kemarin kita dipertontonkan hal yang sangat tidak elok, ya, penegak hukum, Jampitsus, ya, melakukan itu baru sekecil yang terbongkar. Tapi kalau kita lihat lebih banyak medsos, luar biasa. Ya, tindakan korupsi. Tidak ada yang takut sama Tuhan. Takut ketahuan sama orang, tapi tidak takut sama Tuhan. Inilah semua yang harus diperbaiki negeri ini. Nah, sebagai kepala negara perlu mengevaluasi diri. Ya, kalau dikritik oleh masyarakat, jangan bawa lebih kok ke luar negeri. Itu tidak negarawan itu. Menampung sebaiknya. Ya, mestinya terima kasih. Kan yang bisa melihat kekurangan kita itu adalah rakyat. Yang bukan kita. Pasti semua dari kita baik semua. Ya, nah, partai-partai pendukungnya tadi ini karena takut direkol, takut diberhentikan, tidak ada yang mau bersuara. Nah, apalagi semua jadi pimpinan partainya jadi menteri koordinator. Dan ini juga yang menyebabkan, Dinda, di kementerian sekarang dugaan kolusi akut kah? Iya, saya kira begini. Ini juga yang perlu direformasi. Nah, kabinet merah putih pasti kita bahas ini global ini mengenai reformasi birokrasi. Karena saling berkait sesungguhnya. Karena saling berkait. Jadi begini, di pemerintah pusat sekarang ini, Dinda, itu ada 48 kementerian, 41 menteri teknis, 7 menteri koordinator. Betul. Ya, jadi 40. Wamennya belum terhitung. Belum, ya. Jadi, saya hitung-hitung, ya, kalau 48 ini dimasukkan ke pekerjaan yang sama, itu hanya bisa 32 menteri saja. Dari yang 48 bisa menjadi 32. Optimal ya, optimal. Misalnya begini, salah satu contohnya gini. Dulu Menteri Hukum dan HAM dan Imigrasi itu hanya 1. Sekarang dipecah jadi 3. Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, Menteri HAM. Ya kan? Menteri Koperasi. Dulu Menteri Koperasi dan UKM. Dipecah jadi 2. Apalagi Menteri Agama. Ada lagi Menteri Haji. Ya kan? 2. Menteri apalagi? PU. Sekarang ada Menteri Pemukiman. Jadi saya catat itu dari 48. Kalau direformasi kelembagaan cukup 32. 32 menteri. Kalau Wamen perlu nggak sih segemuk itu? Wamen tidak perlu. Kalau saya Wamen ada dirjen bukan? Nah, itu betul. Jadi wakil. Nah, ini yang terjadi karena bagi-bagi kekuasaan. Semua pendukung partai koalisi di presiden tadi ini tidak nyaman. Imbal biasalah. Kamu jadi wakil menteri ini, kamu jadi menteri ini, dan seterusnya. Jadi
inilah yang menyebabkan semua kacau balaunya pemerintahan ini. Ya. Cilakanya pemerintah pusat tidak mau mendengar. Iya. Setali 3 bulan dengan DPR RI yang seharusnya menjalankan fungsi maksimalnya mengontrol pemerintah. Kalau kita komparasi dengan berbagai negara di luar ya, ini menteri-menterinya cuma belasan Iya, gitu ya, betul. hanya belasan menteri. Iya. Jadi Indonesia sampai 48 menteri dan 7 koordinator. Dan itulah tadi. Jadi seperti kayak menteri koordinator. Dulu zamannya Pak Harto, Dinda gitu, Ya. sampai zamannya SBY kalau tidak salah itu hanya 3. Menteri koordinator Polkam, Menko Polkam, Menko Polkam. kemudian Menko Kesrah, kemudian Menko Perekonomian. Hanya 3, sekarang 7. Ya, dan semua yang memimpin kementerian koordinator ini, kecuali kalau tidak salah Menko Polkam, semua pimpinan partai. Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto, AHY, Muhaimin Iskandar. Jadi sudah ketambahan 4. Ini inefisiensi. Di dalam birokrasi pemerintahan itu 2 kata kunci indah. Efektif dan efisien. Ini menjadi inefisiensi. Belum lagi yang saya bilang tadi 40 kementerian teknis. Sekarang 40 41 bisa diperas yang saya katakan tadi 32. Ya. Ya kan? Kalau kita tidak mau membagi-bagi ke partai koalisi tadi, apalagi namanya wakil menteri. Wakil menteri sekarang Dinda 56 sampai 59. Bahkan menteri luar negeri itu kalau tidak salah 3 wakil menterinya. Itu semua inefisiensi. Artinya seruan efisiensi hanya di bibir saja. Ya, betul sekali, hanya di bibir saja. Kan ini semua menimbulkan konsekuensi anggaran. Ya. Kan begitu. Ya. Akhirnya kelabakan sendiri kan. Tak mampu bayar gaji. Nah, apalagi sekarang pendapatan negara menurun. Ya, harga-harga naik. Ini semua terkait. Ya. Nah, itulah sebabnya kalau kita melihat hasil hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pemerintah sekarang itu Anjlok ya. Dari 60 kan menjadi 40-an sekarang. Prabowo, dan itu alarm bagi Prabowo. Ada isu di Agustus ini demo besar-besaran. Bapak sudah mendengar itu? Iya, saya mendengar. Itu kalau kita lihat di media sosial, Linda, banyak sekali terjadi demo di pemerintah pusat, UI dan seterusnya, tapi tidak terekspos lewat media kan. Tapi kita justru mendengar dari BBC London, dari Al Jazeera, ya. Nah, ada apa seperti ini terhadap pemerintahan Indonesia? Terhadap pemerintahan Indonesia. Jadi kalau menurut saya Prabowo sadarlah bahwa Anda menjadi kepala negara, kepala pemerintahan yang diangkat oleh masyarakat, mendengarlah, kemudian evaluasi diri. Ya, masyarakat akan simpati kalau perilaku selaku presiden itu bisa merubah mindset pikiran Anda, bukan hanya Anda yang benar, ya. Tapi Anda mendengar dan mengevaluasi semua. Jangan mendengarkan ini pembisik-pembisik Anda ini, ya, yang justru Anda Bapak bisa terjerumus, ya kan? Ya, Pak Jamal, kalau menurut Bapak sendiri, apa kiranya strategi radikal dan konkret ya yang akan Anda sarankan jika diberikan kesempatan untuk menyelamatkan APBD daerah dari ketergantungan transfer pusat? Yang pertama, perlu ada penataan kembali di daerah, ya. Kepala daerah, apakah itu gubernur, bupati, wali kota bersama dengan DPRD-nya, itu antara lain seperti misalnya Kaltim, seperti misalnya Kaltim, itu mengenai tunjangan struktural itu dikembalikan seperti sebelum Isra mengeluarkan itu. Sebelum Isra, artinya diturunkan insentif pemerintah daerah diturunkan. Iya. Maksudnya APBD begitu ya, APBD untuk supaya ini tidak menjadi beban, ya kan? Kita tidak tahu apa motivasinya Pak Isra Nur kemarin. Sebelum turun dia menaikkan insentif tunjangan yang itu 100%. Ya, dari 20 jutaan 20 menjadi 50 seperti sekarang. Itu kan beban. Nah, berapa jumlah pegawai ini di provinsi Kalimantan Timur itu berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur tahun 2025 yang informasinya dari BKD itu, jumlah pegawai khususnya di Pemprov Kaltim itu
20.000 ya, 20.900 ya. 9.295 PNS atau 44,5%. Kemudian P3K itu 11.605. Nah, ini kan besar sekali gajinya ini. Dan itu semua mendapatkan tunjangan. Ya kan? Luar biasa itu. Jadi PNS yang mendapatkan tunjangan. harus berani dan para pegawai itu sadar sesedar-sedarnya. Artinya, apakah kinerja saya ini Sudah sesuai dengan penghasilan. sesuai penghasilan? Layak nggak saya ini diberikan kepala dinas misalnya? Layak nggak ini saya dikasih 50 juta per bulan? Ya kan? Di samping melakukan tadi perampingan organisasi birokrasi yang saya katakan tadi. Misalnya Dinas Pemuda Olahraga, kembalikan ke Dinas Pendidikan. Ya kan? Karena tidak terlalu banyak pekerjaan yang urgen misalnya di Dinas Pemuda dan Olahraga. Bisa dikembalikan ke Dinas Pendidikan menjadi bidang pendidikan, bidang olahraga, bidang kepemudaan. Kenapa? Ada organisasi olahraga yang mengurus olahraga, ada KONI, ya kan? Ya. Kemudian ada pemuda, ada organisasi pemuda. Nah, cukup pemerintah melakukan pembinaan. Ini dah semuanya dalam bentuk efisiensi. Ya, efisiensi. Ya. Jangan suruh rakyat yang bayar pajak terus, tapi pemerintah tidak efisiensi. Persis. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya. Supaya persoalan-persoalan ini tidak menjadi sengkarut yang berlarut-larut. Ya. Jadi saya kembali lagi ke kuncinya adalah masalah reformasi birokrasi kita. Ya. Reformasi struktural tidak jalan, malah membengkak, ya, baik dari jumlah institusi kelembagaan maupun jumlah pegawai. Kan kalau ada institusi mesti mau tidak mau tambah pegawai. Ya, apalagi reformasi behavior, perilaku tidak lisik, perilaku korup, ya, dan seterusnya. Terakhir Pak Jamal, harapan Bapak atas segala problem ini, gejolak ini. Harapan saya pertama Dan pesan kepada pemerintah. Artinya dengan momentum 81 kemerdekaan Republik Indonesia, para pemangku pemerintahan dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, dari 3 cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif, baca baik-baik undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan The Founding Fathers mendirikan negeri ini adalah dalam rangka memajukan, mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Itu harapan supaya kalau melihat itu dan juga mengingat sumpah jabatan. Demi Allah, saya tidak menerima sesuatu, saya tidak menjanjikan sesuatu, supaya Anda betul-betul bekerja untuk negeri ini, ya, dengan gaji yang sesuai, dengan sepadan, ya, yang masuk akal gitu ya. Yang masuk akal, supaya negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang penuh ampunan, penuh keridhaan Allah, dan insya Allah kita semua mati masuk surga karena kita tidak korup, ya kan? Kira-kira begitu. Wah, luar biasa ini, langsung menembus jantung nih ya, jantung permasalahan. Insya Allah. Dan kita harapkan bisa didengar oleh pemerintah ya berkaitan dengan hal ini. Efisiensi yang betul-betul dilakukan tidak hanya di bibir saja, tidak hanya rakyat yang harus membayar pajak, tapi pemerintah juga harus betul-betul berhemat begitu ya. Berhemat dan tidak melakukan korup. Tidak melakukan. Dan 2 yang penting. DPR sahkan undang-undang perampasan aset. Sahkan undang-undang hukuman mati bagi para koruptor supaya tidak menimbulkan efek jerah, menimbulkan efek jerah. Coba lihat Cina, tidak ada tanggung-tanggung. Kalau pejabatnya korup, hukuman mati. Dinda bisa lihat di media sosial, ditembak kepalanya, berbaris, dirantai. Kita tidak. Ketawa-ketawa para koruptor 300 triliun dihukum 5 tahun. Bagaimana tidak? Maling ayam dihukum 2 tahun lebih. Ya. Coba lihat kalau keluar dari PK, dan ada begini. Tidak ada rasa malu itu, punya, sudah putus urat malunya mereka itu. Mengemplang uang rakyat, tidak ada rasa berdosa. Ya kan? Karena semua, kalau kita dikorupsi segini, cuma dihukum 4 tahun. Bayangkan yang kemarin itu seorang. Ada kasasi dan remisi lagi. Iya, ada lagi. Ya,
di Bali hanya dia mencuri ayam untuk anaknya kasih harus mati, Ya, merenggang nyawa. merenggang nyawa, korupsi, ketawa-ketawa. Ya, nah inilah yang harus semua terutama kepala negara untuk merenung ya sholat tahajud apa ya Allah ampuni hambamu. Jadi kita doakan Pak Prabowo ini supaya betul-betul berpikir jernih untuk membangun Indonesia ini sesuai para cita-cita Depon di Padas. Ya. Mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, adil dan makmur, tidak diskriminatif dari Sabang sampai Merauke. Amin. Amin. Kira-kira begitu, Indah. Baik, terima kasih Pak Jamal telah berbincang di Siap. Kaltim Voice kepada seluruh nice people di Kalimantan Timur. Dr. Haji Muhammad Jamal Amin MSI ya. Beliau merupakan dosen Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mula Warman dan cukup dikenal sebagai pakar pemerintahan ya. Pakar politik pemerintahan di Kalimantan Timur bahkan di Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Metalianda Az-Zahra. Sampai jumpa.